Beneran nih ya, buat kita-kita nih, misalkan gue punya rezeki pengen mewakafkan tanah nih atau masjid gitu ya, ke pemerintah, ke masyarakat umum, beneran dah harus dari sekarang coy, dia langsung diganti nama, dibalik nama gitu kan, ada tanda tangan semuanya jelas gitu kan, legal gitu kalau mewakafkan. Biar apa? Biar nanti anak cucu buyut semuanya itu tuh kagak usah musik-musik lagi. Niat kita pengen buat beramal gitu ya, kalau kita sudah tiada gitu kan, buat beramal pahalanya kita tuh mengalir terus, namanya beramal wakaf tanah terus dibangun masjid begitu kan ya, banyak yang beribadah kan mengalir juga kepada kita ini yang udah kagak ada gitu kan ya, pahala amal jariahnya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, lagi ramai ini terkait polemik kepemilikan Masjid Raya Bandung ya, yang ada di tengah alun-alun kota Bandung. Loh, gua gak pernah kesini tuh gua pernah foto-foto di sini ya, tuh pernah main gua di sini. Nah, di sini warga ini tuh kan ramai kan, katanya Deddy Mulyadi itu katanya kenapa sih kalau setiap agama-agama, setiap berbau agama katanya selalu kayak yang anti gitu kan. Dengerin, lu kagak usah dulu ngomong kayak begitu, kagak usah dulu lu ngegiring-giring opini seperti itu ya. Tahu dulu persoalannya di mana, seperti apa, kenapa sudah tidak bisa mendapatkan lagi bantuan dari Pemprov. Ya, harus tahu dulu, jangan asal engap lu punya mulut, jangan asal ketik lu punya jari ya. Pahami dulu setiap pemberitaan itu. Jangan asal main bacot cocot aja begitu kan? Ya, nih kita lihat aja dulu lah ya, daripada kita panjang kali lebar nih. Gimana sih soalnya terkait masalah Masjid Raya di Bandung ini? Ya, ini dia ada dari wali kotanya juga. Yuk cus. Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini, tercatat sebagai aset di mana, itu penting. Tuh. Kedua, anggaran, karena dua hal yang terpisah gitu secara manajemen keuangan tuh. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana, kedua anggarannya ada dari mana. Tapi kalau dibiayai diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti itu siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah hanya karena saya Muslim, maka saya akan bilang, bukankah salah satu kewajiban kita adalah memakmurkan masjid? Tadi dulu warga, gue bingung sama pidatonya, sama apa penjelasannya dari Pak Wali Kota gitu ya, udah terbata-bata gitu, gitu ya. Ya intinya mah katanya mau diperiksa dulu gitu kan terkait masalah asetnya, terkait masalah pengelolaan manajemennya seperti apa. Terus kan kata wartawan, tapi kalau misalkan diserahkan ke Kota Bandung katanya apakah mau menerima? Dia itu agak bingung ya antara iya atau tidak, yes or no begitu istilahnya ya. Cuman dia di sini kan istilahnya katanya ya kalau sebagai umat muslim ya harus mau katanya mengelola bersama-sama, menerima. Jadi kalau Empo bisa lihat sih ya dari omongannya Pak Farhan ini gitu ya, ayolah kita kelola bareng-bareng begitu ya, gitu. Jadi kayaknya dia gimana nanti aja kali ya, gue nerima apa kagaknya gitu ya. Yang penting mah intinya ayo katanya kelola bareng-bareng aja, intinya mah kelola secara mandiri, pengennya mah begitu, merenang gitu, jangan diserahkan kepada pemerintah. Kalau nih memang ini semuanya ditarik lagi sama ahli waris kan, ada aja ya ahli waris lagi baik begitu kan. Kita lihat komentar-komentarnya gitu kan seperti apa. Nah, nih kayak si Mauli Warman nih. Warman dulu ya. Gubernur Jabar sepertinya ingin memangkas anggaran untuk ke tempat ibadah. Farhan tidak bisa berbuat apa-apa. Nih, yang tadi gua di pembukaan omong ya kayak begini nih modelan-modelan orangnya ya. Kayak begini. Kagak tahu info lu lebih lengkapnya kayak gimana, jelasnya kayak gimana, udah main bacot aja
Jangan ditiru ya warga seperti itu, jangan. Kelihatan banget bodohnya. Makanya abang, Warman, lu tuh ya kalau beli paket internet itu tuh yang unlimited, biar kagak ketinggalan info, begitu ya. Atau kagak lu tuh gunain HP lu sebelum lu berkomentar, lu cari tahu dulu kenapa ini nih kok Pemprov atau Deddy Mulyadi memangkas atau tidak membiayai lagi dana untuk perawatan atau apalah itu ya, Masjid Raya Bandung ini. Begitu, jangan langsung mau lu main cacat, kelihatan banget lu ininya apa bodohnya ya. Jangan memperlihatkan kebodohan lu itu ya. Cukup lu aja yang tahu sendiri kalau lu tuh bodoh. Jangan lu perlihatkan ke depan masyarakat umum. Lanjut lagi Ini kan atas permintaan keluarga, pemberi wakaf ingin mengelola sendiri. Yes, betul ya. Ya kali dikelola sendiri, pengen dapat dananya dari Pemprov. Oh, keenakan. Buka open donasi aja Pak, resmi rekening masjid. Nanti kita bantu infak ke masjid itu. Oh, baik banget si Ahmad. Gak usah, sudah terlihat mau dijadikan alat penghasilan buat ahli waris yang menggugat. Tuh, gak usah. Masih banyak kok masjid-masjid lain yang membutuhkan uluran tangan kalian yang ada di pelosok-pelosok tuh ya. Bantu mah yang kayak begitu. Kalau ini mah udah gede, pendapatannya juga dari sekitarnya juga udah gede, ya kan? Penasaran pendapatan dari mana aja? Yuk kita cus ke video berikutnya. Testimoni orang-orang yang pernah berkunjung ke situ, termasuk gua. Nanti gua bakalan ngomong juga ya. Yuk cus. Kan barusan kita lihat komentarnya ya. 200 juta sebulan buat listrik, tanda tanya 3 biji tuh. Coba rincian gimana? Listrik ngabisin 200 juta katanya. Kok coba kita adakah yang berjawab 1 tahun 7 M. Sorry nih nanya, emang masjid pemakaian terbesarnya di mana ya? Nggak lihat itu halamannya aja segitu luasnya, belum lagi parkiran. Lu kira masjid samping rumah lo yang cukup 100-200 ribu aja. Lagian nih ya, ini masjid alun-alun banyak penerangannya katanya tuh. Dikira itu semua pakai apa? Buat gaji karyawan lagi ada 21 orang katanya. Maksudnya di perangkat apa yang ngabisin listrik besar katanya gitu kan. Lampu AC, pompa air, sound system. AC paling boros pemakaian listrik. Nah begitulah ya dijelasinnya. Ahli waris wakaf gigit jari, dikira setelah dikelola keluarga dan APBD Jabar masih akan mengalir, tak taunya di stop. Colokan di dinding aja nggak ada daya listriknya, buat sekedar charger HP aja nggak bisa, padahal di situ banyak wisatawan mampir sholat. Tuh, satu ya, yang terkait masalah biaya listrik 200 juta ternyata colokan di dinding aja nih, kata si Bang Virgo, kagak ada dayanya. Ya, istilahnya mah merenan, kagak ada strumnya begitu. Dana segitu gedenya tapi ke kamar mandi aja mesti bayar. Yes, gue juga pernah ke situ dan ke kamar mandi itu harus bayar. Ke kamar mandi bayar, parkiran juga apalagi tuh, apalagi yang di basemennya tuh, yang di bawah tuh kotor banget coy, yang banyak-banyak tukang dagang tuh ya. Kotor, bau beneran. Sumpah gue kagak bohong ya, gue soalnya pernah ke sana. Kan tadi udah gue lihat pembuktiannya ya. Bau itu di parkiran basemen bawah ya, bener-bener tak terawat. Harusnya mah bersih, Pak. Lagi kita lihat lagi. Ntar lama-lama dijual sama ahli waris. Jangan dibandingkan sama yang lain ya. Saatnya kepedulian Muslim Bandung diuji terhadap tempat ibadahnya. Ya elah si Yuniar, sok-sokan lu kagak ngerti lu, lihat dulu ya. Wakaf harus dikelola oleh ahli waris, berarti jadi hak milik lagi ya. Ya pantas tidak ada pendanaan dari Pemprov ya, bukan lagi aset daerah gitu ya. Ya iyalah.
pengen dapet cuan parkir, Lebok dikirana murah tiap bulan biaya perawatan. Mantap Kang Deddy, setuju pisan. Nah nih ya untuk ahli waris tuh, emang enak kali. Wah, APBD nih dari Pemprov nih, ngucur. Kagak taunya pengelolaannya aja gede coy duitnya. Alhamdulillah berkah peristiwa ini kita bisa belajar bahwa bagi siapapun yang ingin mewakafkan tanah untuk kepentingan umum wajib dibuatkan surat atau balik nama kepemilikan agar sah secara hukum agar tidak terjadi hal-hal seperti di atas. Betul. Nah ya, sudah diwakafkan ditarik ahli waris, makanya bantuan di stop, mau dikelola ahli waris, jadi seolah-olah KDM yang salah. Betul. Nah seperti inilah ya terkait masalah Masjid Raya Bandung. Kita lihatlah keterangan dari Pak Deddy Mulyadi seperti apa. Yuk cus. Ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Biro Kesrap pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Karena ini sudah diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung, maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Dan kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup luas, sehingga memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan dari Masjid Raya tersebut. Itu yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang memberikan wakaf untuk Masjid Raya tersebut. Semoga bisa mengelola Masjid Raya tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan umat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semuanya. Nah itu ya penjelasannya warga. Cuman gini ya, dari dahulu kala, ini kan udah lama ya, dari tahun berapa katanya 1982 1881 atau 82 gitu ya, pokoknya udah lama dah ya terkait masalah Masjid Raya ini dibangun dan diwakafkan gitu ya. Dari nenek moyang mah memberikan wakaf ini untuk amal ibadahnya dia kali ya. Ketika udah tidak ada gitu kan, adalah buat dibawa ke akhirat, diwakafkan biar terus mengalir pahalanya, amal ibadahnya ya. Ama anak-anaknya sekarang mungkin cucu buyut atau apa jaga warung apa gitulah, pokoknya turunan-turunannya gitu ya, malah diambil alih. Ya Tuhan, beneran nih ya buat kita nih, misalkan gue punya rezeki pengen mewakafkan tanah nih atau masjid gitu ya ke pemerintah, ke masyarakat umum, beneran dah harus dari sekarang coy, dia langsung diganti nama, dibalik nama gitu kan, ada tanda tangan semuanya jelas gitu kan, legal gitu kalau mewakafkan. Biar apa? Biar nanti anak cucu buyut semuanya itu tuh kagak usah musik-musik lagi. Niat kita pengen buat beramal gitu ya, kalau kita sudah tiada gitu kan, buat beramal pahalanya kita tuh mengalir terus, namanya beramal wakaf tanah terus dibangun masjid begitu kan ya. Banyak yang beribadah kan mengalir juga kepada kita ini yang udah kagak ada gitu kan ya, pahala amal jariahnya. Segala yang kemarin juga kan sama ya, yang di mana itu, yang di Karawang tuh yang terkait pembongkaran bangunan liar, tanah kan udah diwakafkan sama keluarga, sama orang tuanya kata. Ahli warisnya kan yang nuntut, yang ini loh yang nuntut Pak Lurah Jujun yang dilaporin. Kan kayak begitu ya. Nah, jadiin pelajaran pokoknya mah buat kita semua ya. Sekarang kalau mewakafkan tanah ataupun bangunan atau apapun itu harus jelas ya hukumnya, ini itunya gitu. Jangan cuma asal wakaf tanda tangan doang, udah jangan.
Banyak soalnya kita kagak tahu nih, kita ikhlas mau wakapan kagak tahu nih anak cucu buyut semua jangan wareng semuanya itu kita nanti turunan-turunan kita itu belum tentu ikhlas dia, ya kan? Tiap manusia soalnya beda-beda. Nah, terkait wakaf ini nih, Masjid Raya Bandung ya. Tuh seperti itu. Cuman gue juga bingung, kenapa kok baru sekarang sih lu para ahli waris gitu ya, ngegenyetnya itu maksudnya, mau saya tarik nih wakafnya biar dikelola oleh ahli waris pribadi. Kenapa kagak dari pemerintah sebelumnya ya? Bingung gitu gue. Enggak sih, gue maksudnya di sini gue bukannya mau menggiring opini kepada kalian gitu. Cuman kenapa sih kok hanya di era atau masa jabatannya Deddy Mulyadi gitu ya? Ada aja gitu kan gebrakan-gebrakan yang ya kalau mau dipikir-pikir mas secara tidak langsung seolah-olah menggiring opini kalau misalkan Deddy Mulyadi ini tuh yang salah di dalam segi ini tuh. Cuman untungnya kan Deddy Mulyadi mah orangnya langsung memberikan klarifikasi, langsung menanggapi terkait pemberitaan ini itu gitu kan. Ya tidak bisa diam. Jadi maksudnya kok dicari-cari gitu. Bahkan kok sekarang ramainya gitu. Kenapa nggak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya lu ambil gitu kan ya. Hei ahli waris. Ya kenapa? Gitu, ada apa? Ya intinya mah ya warga, mudah-mudahan lah ya selama kepemimpinan pada Deddy Mulyadi ini walaupun banyak serangan-serangan, walaupun banyak permasalahan, kasus-kasus ini itu gitu kan ya, yang ujung-ujungnya menyudutkan Deddy Mulyadi, mudah-mudahan lah ya masyarakat Jawa Barat ini tuh sudah pada pintar, sudah pada cerdas gitu kan, bisa menilai terkait masalah klarifikasi yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Good, cakep pokoknya mah ya Pak. Jangan diam diri. Sekali ada pemberitaan hoax langsung Pak kasih jawaban, ada penggiringan opini kasih jawaban. Jadinya keren kayak begini nih. Jadinya kita itu tidak ada kesalahpahaman satu sama lain, kecuali kalau yang hatinya memang sudah benar-benar tidak suka sama yang namanya Deddy Mulyadi. Mau bagus apapun itu, mau klarifikasi apapun itu, tetap aja digoreng-goreng mah tetap jelek ya. Itu mah emang sudah penyakit hatinya. Yang penting nih ya warga Jawa Barat, tetap selalu kata pokoknya gue mah kagak bosan-bosan, tetap selalu bergandengan tangan, berpegang teguh gitu ya dengan pemimpin yang sudah kita dapatkan saat ini. Orang-orang pada pengen punya pemimpin kayak Deddy Mulyadi ya. Kita udah alhamdulillah bersyukur banget gitu. Makanya terus rapatkan barisan ya untuk menghalau ya gitu orang-orang yang ingin berusaha menjatuhkan Deddy Mulyadi, nama baik Deddy Mulyadi ya. Gitu aja kalau dari Mpong mah. Udah warga, gue ini mau pergi ini, gue mau jalan-jalan ini warga, cuman gue nge-tag video dulu ya. Buat apa? Buat mengkonter omongan-omongan yang negatif-negatif lah di luar sana terkait Jawa Barat, terkait Deddy Mulyadi begitu. Makanya gue sempetin ini nge-tag video dulu. Terima kasih banyak buat lu pada ya. Ini gue mau jalan-jalan, mau ngecek pabrik-pabrik di kawasan MM 2100. Kagak, gue mau nengok nenek gue ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di follow nih ya tuh akun-akun Empok nih di sini ya, sama Empok Mochika. Di support juga biar apa? Biar Empok makin nyaring, makin kencang, makin semangat gitu memberikan informasi-informasi kepada lu pada gitu kan, mengcounter hal-hal negatif yang ditebarkan di Jawa Barat begitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kata gua aja ya. Ramaikan, di share video guanya begitu ya. Hampura jika ada omongan-omongan Empo yang kurang berkenan di hati kalian, di hati-hati perorangan atau pergolongan begitu kan. Ya begini ya tugas gua makan ya, namanya juga bercanda kalau kata si Panji mah. Kagak ya, namanya juga komedi politik begitu kan ya. Namanya juga mengcounter hal-hal negatif. Jadi mohon maaf nih kalau ada omongan-omongan yang kasar, yang kurang berkenan. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya ya. Berpikirlah sekarang cerdas dalam menyaring setiap perkataan atau bahasa dan informasi begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah, sono pulang, bubar, udah bubar. Bawa sampah kacang, sampah kopinya bawa. Udah kelar, udah. Nanti kita berjumpa lagi ya. Udah.